Perkenalkan, saya Murni dengan NIM akhir 0045 dari kelas 2A dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mangrove, apa itu hutan mangrove. Jadi, hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut serta berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Mangrove juga merupakan tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut, muara sungai dan pesisir pantai yang memiliki akar napas atau pneumatofon dan akar tunjang yang khas. Upaya untuk memperbaiki ekosistem mangrove. Salah satunya dengan restorasi untuk mengembalikan karakteristik dan fungsi ekosistem ini. Mangrove merupakan ekosistem yang dapat melakukan penyembuhan sendiri melalui suksesi sekunder dalam periode 15-30 tahun dengan syarat pasang surut air tidak berubah dan tersedia propagul atau bibit. Restorasi buatan bisa dengan cara penanaman propagul dan juga semai. Nah, gambar di samping itu merupakan peta lokasi penyebaran mangrove. Yang selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis pohon mangrove. Yang pertama ada Rhizoporacea. Jenis hutan mangrove pertama yang dapat kita temukan khususnya di Indonesia adalah Rhizoporacea atau yang sering disebut dengan pohon bakau. Adapun beberapa keluarga dari pohon bakau antara lain adalah A. Bakau stilted mangrove atau Rhizopor. Yang B. Tancang atau orange mangrove atau nama latinnya Bruguiera. Tanaman Bruguiera dicirikan dengan akar lutut atau papan atau bannya. Yang C ada Tangier atau yellow mangrove atau nama latinnya yaitu Cheriops. Cheriops merupakan vegetasi mangrove yang dicirikan dengan akar pensil dengan buah memanjang, di mana di Indonesia sering dijumpai dua jenis yaitu C. decaandra dan C. tagal. Nah, yang kedua ada Soneratiaceae atau perepat atau gogen. Soneratiaceae ini hanya ada satu macam yaitu Soneratia atau yang biasa disebut dengan mangrove apple. Pohon ini dapat hidup di atera yang terendam air hanya 10 hingga 19 kali saja dalam satu bulan. Nah, yang ketiga ada Avicenniacea atau pohon api-api. Avicenniacea atau yang dikenal dengan sebutan pohon api-api. Pohon api-api merupakan salah satu jenis pohon mangrove. Pohon api-api ini memiliki kesamaan karakteristik dengan pohon di atas yaitu mangrove apple. Nah, yang terakhir yaitu ada famili Melaneaceae atau nyiher. Tanaman ini merupakan salah satu jenis mangrove yang terbagi atas dua jenis yaitu Psilocarpus dan Hibiscus spp. Teman-teman tahu gak sih cara menanam bibit mangrove? Jadi, yang pertama itu kalian tentukan lahan yang akan ditanamkan bibit mangrove dengan ciri-ciri air tenang atau ombak tidak terlalu besar. Terus juga air payau dasar berupa lumpur. Yang kedua, siapkan bibit mangrove yang akan ditanam. Yang ketiga, gali lubang untuk menanam bibit dengan jarak ideal antar lubang 1 meter kali 1 meter atau 1 meter dikali 2 meter. Yang keempat, masukkan bibit ke dalam lubang dan diberi jarak 1 jengkal dari ketinggian air atau agar daun mangrove tidak terendam saat air pasang. Yang kelima, tutup lubang lalu tancapkan tiang penyangga yang terbuat dari kayu atau bambu dengan diameter berkisar 7,5 cm, panjang 1 meter dan runcing di bagian bawahnya. Nah, yang keenam, ikat bibit pada penyangga agar tidak rusak terkena ombak. Teman-teman ada yang tahu gak sih manfaat mangrove? Jadi yang pertama itu penahanan abrasi atau pengikisan pada daerah pesisir pantai. Yang kedua, ekosistem bagi biota laut. Yang ketiga, penyerap gas karbon dioksida atau CO2 dan penghasil oksigen. Yang keempat, penjernih air laut, menjaga iklim dan cuaca. Yang terakhir, mencegah pemanasan global. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Selain itu, ada beberapa produk olahan dari mangrove. Yang pertama yaitu pewarna batik. Gambar di samping merupakan hasil dari pewarna batik.
Nah, dari teman-teman ada yang tahu nggak sih, di bulan Mei kemarin, yaitu bertepatnya di tanggal 27 Mei, HMPTK yang berkolaborasi dengan Himpunan PKK mendapatkan penghargaan loh. Salah satunya adalah batik cap motif alam dengan pewarna alam dari limbah mangrove sepanjang 328,17 meter. Oke nih teman-teman, lanjut untuk produk olahan mangrove yang kedua, yaitu ada kerupuk mangrove. Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh produk olahan mangrove dari Geluran Monheurt. Ini tempat yang kemarin kita laksanain penanaman mangrove di sana loh. Lalu untuk produk olahan mangrove yang ketiga, yaitu ada sirup mangrove, yang keempat ada dodol, yang kelima ada snack mangrove, dan yang keenam ada selai mangrove. Nah, berikut merupakan beberapa produk olahan mangrove dan masih banyak lagi produk olahan mangrove lainnya. Dan setelah melihat penjelasan tadi itu, jadi apa sih hutan mangrove itu? Kalian pernah dengar enggak sih? Atau mungkin pernah main ke sana? Itu loh hutan yang ada di pinggir pantai. Ternyata hutan ini bukan sekedar hutan, karena banyak menyimpan misteri. Bukan. Tapi banyak menyimpan manfaat, terutama untuk ekosistem perairan. Keberadaan mangrove ini mampu menahan gelombang dan angin yang datang dari arah laut agar tidak langsung membentur daratan, sehingga mampu melindungi permukiman, pertanian, dan fasilitas lain di belakangnya. Selain itu, mangrove dapat menjadi tempat berlindungnya udang, ikan-ikan kecil, kepiting, dan makhluk lainnya. Tapi bukan untuk berlindung dari kejaran sang mantan ya. Mangrove juga dapat mencegah intrusi air laut. Tapi apa sih intrusi air laut? Intrusi air laut adalah masuknya air laut ke dalam pori-pori batuan sehingga mencemari air tanah yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau ada mangrove, hal itu dapat dicegah. Gak hanya itu, mangrove juga memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan karbon dioksida. Kemampuannya ini dapat menyimpan karbon 3-10 kali lipat lebih banyak dibandingkan dari hutan terestrial. Nah, karbon inilah yang dinamakan blue carbon atau karbon biru. Berkat kemampuannya itu, mangrove berperan besar dalam pencegahan perubahan iklim. Banyak kan manfaat mangrove? Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang menyimpan sejuta mangrove. Hampir 25% dari total mangrove di dunia berada di Indonesia. Wow banget kan? Tapi kalian tahu nggak sih darling, meskipun di Indonesia tersebar banyak, namun keberadaannya saat ini terus berkembang karena di tahun 2018 hampir 39% lahannya mengalami kerusakan. Sedih kan dengarnya? Nah, makanya nih kita sebagai generasi darling harus bisa terus menyuarakan betapa pentingnya mangrove untuk ekosistem.